ditemani sama Nyimas, sama Elsa, sama Caki. Caki dari tadi tuh nempel terus ke Eyang ya. Karena di sini juga suasananya adem gitu ya. Tetapi buat kalian yang sudah mengenal Eyang Ratih ataupun yang belum ya, Kak Furi ingin menjelaskan bahwa Eyang Ratih ini seorang paranormal senior. Nah, cuman Kak Furi ingin bertanya dulu nih, awal muasalnya dulu masa mudanya Eyang tuh sebenarnya bagaimana sih? Jadi Eyang itu jujur nggak pernah belajar sebagai paranormal. Oh, Ya, oke. kalau di Bali di Jalan Hayamuruk, dulu Eyang punya diskotek yaitu namanya Andi Paksi. Wah, Ya, ada diskotik. ada toko mebel ya dari Jepara, terus ada restorannya, Iya. ada travel, ada salon ya. Itu tapi kepunyaannya orang tua Eyang ya. Dan kalau di kalangan pada zaman itu Eyang adalah orang-orang the F gitu lah. Tetapi kenyataannya Bapak Eyang itu nikah lagi di Malaysia ya. Oh. Ada pelukis yang akhirnya pacaran, akhirnya gondol bapaknya Eyang. Oh. Dibawa ke Malaysia. Nah, waktu itu Eyang yang di Indonesia paling besar adalah Eyang yang pertama di Australia ya, sampai sekarang tetap di sana. Dan yang kedua almarhum di Jepang ya. Dan yang ketiga Eyang. Dan semua keluarga Eyang ini, maaf bukannya yang sombong atau pamer, ada yang Jenderal Kopassus ya. Terus semua pengacara dari adik semua ya sampai yang bungsu. Dan Eyang sendiri adalah sarjana dari sastra Indonesia di Udayana. Tetapi nasib mengatakan lain ya, Eyang menjadi dukun alias paranormal. Ya, karena waktu itu Eyang paling gede harus mengemban ya, sekian usaha, dan yang tidak pernah usaha dulu kan cuma minta tahunnya ya, minta orang tua, akhirnya nggak bisa berkembang, main jual aset ya. Sampai ternyata Bapak Eyang itu pergi, aset-aset itu udah pada dijual, sehingga kita itu banyak ditagih sama debt collector ya. Eyang karena anak merasa bertanggung jawab dengan orang tua dan adik-adik, Eyang itu gemeter-gemeter sampai Eyang di belakang itu ada sungai, sampai kemasukan pecahan beling ya. Dari sana Eyang mungkin frustasi atau depresi ya. Jadi semacam itu Kak Puri. Dan beberapa kali Eyang itu ngimpi yang sama, disuruh ke makamnya Bung Karno dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan beliau semua itu sudah almarhum, sudah nggak ada. Terus aku cerita dong sama orang tua Eyang, dia bilang kamu bakalan seneng, kamu bakalan enak. Ternyata Eyang nggak gubres suruh puasa, ini ada suara tapi Eyang belum pernah ngeliat mukanya. Aku bantah, kamu puasa ya ini nih, ngapain gua suruh puasa. Eyang kalau di Hayamuruk atau di sekolah, Eyang termasuk tomboy karena jarang sekali temen Eyang itu perempuan, semuanya laki-laki. Dan Eyang itu kebanyakan naik sepeda motornya juga laki. Kalau dulu CB ya, itu sering seperti itu. Dan pekerjaan Eyang pernah jadi promotor motocross ya di Jimbaran ya. Mungkin ada yang seangkatan dengan Eyang pasti tahu, Eyang Ratih itu adalah Tuti Bali ya, Sumas Tuti Bali. Jadi mungkin ingat dalam daya ingatannya pernah di Jimbaran, Banyuwangi buka motocross. Dan Eyang adalah promotor satu-satunya perempuan yang ada di Bali ya. Termasuk yang undang itu Niki Astrea. Halo, mungkin ngeliat YouTube Eyang, ini Tuti Bali ya. Dan Gito Rolis ya, Rafiq, bintang-bintang besar, Ita Purnamasari ya. Itu masa muda Eyang jadi promotornya gitu ya. Yang jadi promotornya Dian ya, Dian Saputri itu semua pernah Eyang undang, termasuk komodi-komodi ya. Jadi Eyang cukup dikenal waktu zaman itu ya. Kemudian tiba-tiba mengalami seperti itu, Eyang depresi dong ya. Ada suara, terus Eyang jawab, ada suara, Eyang jawab. Keluarga tuh ngelihat, kenapa ini anak ngomong sendiri.
Akhirnya aku diajak ke rumah sakit jiwa ya. Waktu itu rumah sakit jiwa yang ada di Denpasar adalah Wangaye ya. Sekarang Wangaye sudah rumah sakit sudah internasional dan rumah sakit jiwa udah dipindahkan. Di situ yang dibawa dengan dokter saraf yaitu dokter Pantri. Ini karena kisah nyata yang berani menyebutkan namanya ya. Dan ternyata orang tua aku nggak terima. Masalahnya tiap hari aku tuh ngoceh-ngoceh sendiri dan aku ngocehnya itu karena aku disuruh puasa dengan suara itu ya, disuruh ini yang melawan dong ya. Karena aku produk anak-anak apa ya, bengal gitu loh yang bergaul gitu kan. Terus aku ngapain gua puasa ini nolak gitu. Ternyata keluarga besarku ini anak ngoceh sendiri, ini anak depresi karena dia harus menanggung ini itu. Dibawalah aku ke rumah sakit jiwa Kak Puri ya. Dibawa di situ itu dikumpulin dengan orang-orang gila beneran. Terus ada orang yang masuk gitu, Garuda wajahnya ya, mau nyekek-nyekek gitu. Ya tentunya aku teriak-teriak dong. Aku ketakutan gitu loh. Aku nggak gila. Akhirnya kalau aku teriak-teriak, koas dokter muda, kamu cantik-cantik kok gitu sih gitu ya. Kamu kok pengen kuantem aja gitu kan. Ternyata makin hari makin parah. Aku kalau udah teriak itu aku disuntik. Namanya suntikannya Valium. Dan dokter-dokter dulu ini mungkin kisah ini ada yang dokter-dokter yang rawat eyang tahu, monggo di share atau di likes ya, karena ini adalah kisah nyata ya. Dan waktu aku teriak-teriak itu disuntik Valium, tidur ya. Kadang obat itu dari Valium 5 sampai Valium 10. Terus kalau zaman sekarang aku ngelihat orang ekstasi itu ada warna merah muda, hijau, biru. Itu aku sering kalau aku teriak-teriak dikasih, ini ayo minum obat gembira dulu, obat gembira. Nanti kalau dengar musik itu enak gitu ya. Nah, mungkin itu sekarang ekstasi ya. Cuma aku dulu nggak tahu gitu loh. Kemudian sampai berbulan-bulan, terus aku ada orang Bali, halo Mbak Gusti ya, aku bilang sama perawat itu, Mbak Gusti, tiang nak kini nih, sing budoh tiang, aku ndak gila gitu kan, tiang sing budoh sing, coba Mbak ini kirim surat ke kakakku yang ada di Australia. Zaman dulu kalau kita kirim surat itu ditimbang di kantor pos ya, ditimbang terus aku nggak punya uang, cincinku tuh tak suruh jual Mbak Gusti itu, dijual ada kembalinya, Mbak itu tak kasih 10.000 tuh udah banyak zaman dulu Mbak. Terus ternyata 2 minggu kemudian kakakku datang karena itu tulisanku dan dulu belum ada foto-foto di HP gitu, belum ada Mbak. Terus kakakku datang dan menemui dokter, minta tanda tangan, disuruh tanda tangan kalau aku dikeluarkan ya. Tetapi kalau ibu kan orang kuno Mbak, jadi kalau aku jalan gitu diikutin sama pegawainya ibu gitu kan. Diikutin, nggak boleh sampai ke pasar nanti tambah gila katanya. Dan rumahku itu kan daerah Hayamuro itu dekat sekali dengan Pantai Sanur ya. Jadi takutnya nanti dia ke laut atau kemana gitu. Diikutin, kemana langkahku diikutin. Tapi karena aku memang nggak gila, ya aku membantah, aku berkelahi, suka berantem sama ibu gitu lah. Aku bilang, Bu, ini nih. Terus pada suatu hari aku mau diajak sama ibu ke pasar. Pasar itu dekatnya sungai gitu, Sungai Badung namanya. Bu, Mai kemu nih, itu ada kini ya istana, aku bilang. Ayo ke sana yuk, itu di situ ada istana gitu loh Mbak. Mana orang itu sungai istana dasar, orang gendeng gitu ibuku marah-marah ya. Mulai itu ibuku ngoceh-ngoceh ke saudara-saudara. Ini anak stres banget ini. Terus akhirnya ibuku dimimpiin, anakmu bisa sembuh normal asal anakmu harus mandiin ini dan ikut aku. Karena dalam mimpi ibu ngeliat aku dianggap gila lah Mbak ya. Ya mau. Besok paginya ibuku taunya sudah sedia bunga apa-apa, aku dimandikan gitu kan. Setelah aku mandi itu aku bisa nonton Mbak. Nonton alat gaib beneran gitu tanpa diajari baca mantra enggak ya. Aku bisa lihat lah. Tapi aku ngoceh itu, aku takut nanti dimasukkan rumah sakit gila lagi gitu. Terus kakakku, halo Mbak Ida yang ada di Australia, keluarga semua, I love you.
Thomas. Terus dia bilang, "Eh, aku ada guru meditasi dari Tibet ya. Aku guru itu dia datangkan dari Australia, Mbak. Dia ajarin dengan Bapak Susilo juga. Terus bilang ini anak nggak gila, ini anak ada yang ngikutin. Bahkan Bapak Susilo tuh sampai pingsan gitu ya. Yang ikut itu seorang Dewi gitu ya, namanya Dewi Rati. Iya betul Pak, karena suara itu bilang aku Komorate gitu ya. Tapi aku nggak tahu ngeliat wujudnya. Terus itu dia bilang, kamu sekarang sudah tahu kan, aku yang ikut semua sudah bilang, kamu harus ke Pura Mandira Seta yang ada di Benteng Keraton Solo ya. Jadi pengalamanku ada Pak Margito semua. Mohon maaf Pak, cerita ini saya buka ya, karena untuk kepentingan bahwa Eyang memang tidak pernah belajar ya untuk jadi seorang paranormal atau seorang dukun, tetapi ini ada anugerah Tuhan. Kemudian di Pura Mandira Seta itu Mbak ada para brahmacari ya. Kalau brahmacari itu para pinter yang tidak menikah, namanya brahmacari kalau di Hindu ya. Jadi mereka pada keluar, dia bilang aku ketemu dengan putra Bathara Ismoyo yaitu Semar. Tetapi yang mana ya gitu. Terus yang mana ya, terus dia bilang ini sepertinya Komorate yang ada di dalamnya. Waktu itu kalau di Solo itu Mbak ada kue yang ditenong itu murah-murah banget. Nah aku beli untuk orang-orang tua-tua itu. Terus bilang dia, anak dari Surabaya ya? Iya Pak. Namanya Komorate bukan, nama saya Mas Tuti. Gitu. Terus enggak, kamu Komorate? Enggak Pak, saya Mas Tuti. Kamu orang tamu ini iya. Kalau kamu kepingin tahu siapa yang bisikin kamu, ayo ikut aku. Aku di tengah-tengah itu ada dulu yang sepuh-sepuh itu ada yang jadi Pak Margito, Mbah Marmo, terus ada yang dari Austria itu ya. Semua pada ngumpul, aku dipegang gini di tengah-tengah. Ini kepalaku tuh kayak memanjang Mbak, gitu. Terus aku ngelihat di depanku itu ada yang sering bisikin aku itu, yaitu Dewi Komorate gitu kan. Sosoknya seperti apa? Oh cantik banget, seperti Nyi Pandansari yang itu. Langsing Mbak, nggak gemuk kayak aku begini. Dulu kan Eyang masih muda nih. Iya, masih benar. langsing, cantik banget ya. Iya, Nyi Pandansari. Nyi Pandansari itu juga ini yang terakhir ikut aku. Gitu ya. Jadi kemudian dia bilang, aku kenapa kamu sudah manunggal dening aku kok mau goleki gitu loh. Terus itu kan suara yang di telinga gua, aku begitu kan. Oh itu orangnya, langsung dia begini terus hilang. Tapi aku masih suruh pejam mata gitu, aku kan belum bisa meditasi, belum bisa apa-apa Mbak. Terus katanya Eyang Rati bilang sama para sepuh itu, ini ajari, padahal mereka itu nggak pernah terima murid gitu. Karena mereka memang tapa berata untuk muksa gitu ya. Terus kemudian bilang ya akhirnya aku meditasi air, meditasi matahari, meditasi kaca, cermin. Makanya setiap tempat praktekku mesti ada cermin Mbak. Karena kalau malam meditasi melihat kakang kawah di hari-hari itu ya. Jadi kalau ada orang bilang kodamu ini kodamu itu, nonsen, tuh bohong banget. Karena untuk melihat sosok siapa yang ikut kita itu berhari-hari, nggak semudah itu ya. Jadi itu omong kosong ya, hoak. Jadi yang Eyang katakan ini Eyang sudah ngalami, makanya Eyang bisa membuktikan dengan omongan Eyang ya. Mau lihat apa aja bisa buka batin, ini bukan trik ya. Makanya waktu dengan pesulap merah pun aku tantangin, kamu kesini aja, kamu mau dicos api tidak bengkak, ayo. Mau narik mobil langsung, ayo ya. Bahwa ilmu itu ada, karena ilmu itu peninggalan leluhur ya. Dan pada zaman dulu kacang hijau dilempar aja bisa jadi lalat untuk menghalau para prajurit dari Jepang atau dari Belanda ya. Karena beliau-beliau itu kuat tirakatnya jauh
sama kemasan ya. Jadi mereka itu betul-betul ngulawentah badannya gitu ya. Jadi itu makin hari makin ditempah aku dengan Eyang Rate, sehingga pertama kali saya megang orang itu tetanggaku anaknya nangis. Ya. Nangis terus dibawa ke dokter, ke orang tua, ke orang sepuh-sepuh tuh enggak sembuh. Terus Eyang Rate tuh berbisik, coba kamu ambil daun 7, kasih minyak juga 7, suruh borehkan, sembuh Mbak. Namanya Mbak Bram, anaknya namanya Bram. Si Mbak itu langsung Mbak Tuti itu pandai kok. Mbak Tuti diem, aku pandai apaan? Cuman aku ikutin aja kok. Ya. Terus habis itu aku udah nggak ngurus pekerjaanku, aku disuruh relono, aku ikutin Mbak. Katanya nanti kekayaanmu akan kembali. Mulai detik itu aku ngobati menurut wangsit beliau. Sampai saat ini masih ada. Masih selalu mendampingi. Masih, dan beliau adalah putra menantu dari Bathara Ismoyo. Jadi ceritanya kan gua dulu nggak ngerti pewayangan ya, kan aku produk anak zaman 80-an tuh gimana sih Mbak? Gaul. Ya, anak gaul gitu, diskotek ya. Kalau dulu kan jojing, agogo gitu kan ya. Nah, ini si Eyang Rate itu merubah hidup aku sehingga aku jadi anak yang baik-baik ya. Nggak naik sepeda motor lagi. Ini kan, ini tahu nih wartawan senior ini. Karena dia sudah ikut diceritain juga sama tetangga, sama keluargaku kalau aku memang tomboy. Ya. Jadi ini kisah nyata, ini dia tahu persis gitu. Kalau berkelahi pun dengan laki-laki, nggak pernah aku punya teman perempuan Mbak. Jadi seperti itu, dan sampai sekarang ini aku bisa ngobati, bisa apa-apa karena jasa Eyang Rate ya. Dan aku kenal sosok Eyang Rate itu sampai ceritanya pun dari Pura Mandira Seta. Siapa Eyang Rate itu? Jadi Eyang Jadi dan Mbah Marmo itu menerangkan bahwa didatangi Bathara Ismoyo. Mulai kemarin dia kan kalau meditasi lampu dimatikan sampai berhari-hari, terus kemudian ditutup pintu, hanya ada umplung sama tali. Kalau dibunyi gitu masih ini, berarti beliau masih hidup gitu kan. Terus beliau keluar, aku tanya, Pak tadi kan ada itu sosok Eyang Rate ya Pak ya, maaf saya memang ibu saya Jawa, tapi saya nggak bisa Jawa karena saya mulai kecil udah di Bali ya. Terus beliau bilang, ya gimana ya Kang Mas, dia tole-tolean minta konsultasi sama teman-temannya. Ya wes toh diceritake katanya gitu. Terus kemudian beliau bercerita bahwa zaman dulu waktu si Semar pun jatuh cinta sama bidadari itu yang bernama Dewi Kanestren ya. Dan Dewi Kanestren sendiri itu bilang, aku nggak mau pulang ke Kayangan kalau kamu nggak nikahi. Kemudian mereka itu nikah dan mempunyai 9 putra ya, termasuk Dewa Surya itu dewa matahari ya, Dewa Bayu dewa angin, terus Dewa Asmara yaitu Komojoyo. Nah Komojoyo itu yang mendapatkan Komorati, yang ikut dalam badan Eyang. Makanya beliau orang sepuh-sepuh yang ada di sana itu mau membimbing aku gitu loh Mbak. Artinya menurut petuah Eyang Rate gitu. Jadi itu mereka memang di Pura Mandira Seta tuh, puranya masih ada Mbak di Solo di dalam keraton ya. Itu ada Pura Mandira Seta itu ada air Eyang Sokaton ya, untuk kita mandi, untuk kumkum, untuk apa. Di sana saya setiap malam Jumat itu mesti saya ke Solo. Dan pada waktu itu Eyang buka garmen di Surabaya di Gang Jambret ya. Jadi Eyang pernah jualan baju ya di Doli, tempat prostitusi ya. Karena kan memang keadaan orang tua semua sudah jatuh. Itu tapi saya kalau ada anak-anak yang duduk di bok-bok itu nggak laku tuh, kamu pakai baju ini nanti kamu mesti jalan di booking gitu. Ternyata memang benar Mbak. Jadi itu pelanggan saya dari mulut ke mulut, dari anak-anak tuh. Pada zaman itu
kalau satu hari saya dapat 1 juta tuh bukan apa-apa gitu ya. Jadi bisa 2 juta, bisa 3 juta, dan pedagang semua tuh iri sama aku, dan bahkan beberapa mucikarinya tuh memakai jasa Eyang untuk buat pelarisan. Nah di situ Eyang didatengin Eyang Rate, kamu nggak boleh kerja itu karena mereka adalah suami orang. Ya, ngambilin suami orang gitu. Ya, jadi nggak boleh karena mereka butuh untuk biaya sekolah apa gitu ya. Iya. Terus aku harus kemana? Aku nggak nurut Mbak karena cari duitnya enak gitu kan. Iya. Terus tokoku kebakaran. Ya. Hmm. Kemudian aku nggak nurut, toko kebakaran, aku ganti lagi baju yang baru gitu kan. Iya. Ternyata kebakaran itu ada asap tapi tidak terbakar. Bahkan orang-orang tukang becak tuh datang ke rumahku bilang, Taci, digerak orang Cina Bunda. Iya. Taci Bali, itu loh tokonya kebakaran, aku kunci, satu pun nggak ada yang terbakar, tapi ada asap. Oh. Jadi orang-orang sudah pada sedia air ya. Tokoku tuh di depan pasar. Mungkin ada penonton yang melihat, subscribe ya, jangan lupa. Aku akan tidak membuka ini kalau bukan Kak Puri. Yeah. Ya. Spesial. Karena ini kisah nyata. Dan ini tidak boleh siapa Eyang, bagaimana Eyang mendapatkan ilmu ini, sebetulnya itu rahasia banget bagi Eyang ya. Dan sampai di situ Eyang disuruh pindah. Aku nggak mau memperhatikan. Dan pada waktu itu suamiku masih ada Mbak. Yeah. Terus setelah aku nggak nurut, aku kena demam berdarah. Yeah. Dan kan stadiumnya sudah hampir 4 Mbak, karena kalau gendangan itu udah pecah-pecah ya udah lewat. Yeah. Tetapi waktu itu dokternya dokter yang bagus ya, disuntik 1 hari itu 3 kali. Dalam waktu 3 hari aja udah sembuh dan aku kapok. Aku langsung kemas barang-barangku di box, aku pindah ke Ujung Pandang. Oh, Dan milih Ujung Pandang? Disuruhnya ke sana. Oh, disuruh ke sana. Ke Ujung Pandang, semua baju aku paketkan melalui kapal laut, aku naik pesawat. Aku diem di Hotel Purnama, kebetulan Hotel Purnama adalah kepunyaan saudara. Jadi nggak bayar gratis ya Mbak, nggak punya duit. Terus di sana ada wartawan satu dari Pos Metro Ujung Pandang, ya. Itu pas aku tanya, karena Eyang ini bisikin, Pak maaf, ada nggak ini kuburan 7 di sini? Kuburan 7, katanya deket sini Pak. Kok Ibu tahu? Iya. Ini ada yang bisikin aku, katanya di Karabosi gitu. Karabosi lapangan sekarang jadi mall Mbak. Terus oh iya, ayo besok ke sana Pak, tolong tunjukin. Mau dia, ternyata dia ngeliput, ambil gambar-gambarku gitu Mbak. Dan pada waktu itu hujan lebat, si wartawan itu sama suamiku dia sembunyi di bawah pohon ya, teduh. Aku masih di kuburan itu. Dan kuburan itu aku nggak basah Mbak, sama sekali, dan itu menjadi berita besar, booming di koran itu ya. Besok pagi setelah deadline ya, waduh pasien itu banyak sekali di hotel Mbak. Dan mereka tuh bawa bunga diisi duit gitu kan. Di ini aku ngintip, kok ramai sekali ya, setiap orang tuh bawa koran Mbak, digulung-gulung ada gambarku gitu. Terus aku diketok sama saudaraku, Ti, ada nih yang cari kau, kata bilang gitu. Kenapa lah? Tahu nih, katanya gitu. Terus maaf Pak, kenapa? Ibu yang ada di koran ini ya? Loh, iya, di gambarku, ini yang semalam di Karabosi gitu. Kenapa Pak? Mau berobat mau ini, hari makin rame. Dan saya belum ngerti duit Mbak, jadi belum ada mahar ya. Ini maaf, ini kisah nyata. Saya harus mengatakan yang sebetulnya. Jadi ada kotak amal tuh, dimasukin kotak amal. Ya ilah Mbak, sampai nggak makan. Kalau ada orang sukses bawa makanan, ada yang ayam, ada yang apa. Halo, yang di Ujung Pandang mungkin inget ya, yang rating ada di Hotel Purnama ya. Inilah kisah nyataku. Baru aku buka 35 tahun hari ini. Ya, itu sangat luar biasa ya. Dan aku menangis karena aku nggak makan Mbak,
saking nggak makan ramenya. makan, ya ampun sama Saking sekali. ramenya karena orang kepengen cepet, kepengen deket. Mm-mm. Jadi yang namanya makanan tuh siapa yang makan, Mbak? Berderet-deret gitu. Orang tak suruh beli bajuku yang sisa dari garmenku itu, mau aja mereka. Karena kepingin dekat. Ada salah satunya anak buah tangan kanannya Pak Yusuf Kala, yaitu Adi Jorupi. Mobil dipantengin di hotel. Kalau aku kemana suruh pakai mobilnya. Iya. Itu sampai sekarang hubungan kami kayak saudara. Dan inilah kisah nyataku, sehingga aku dikasih rumah di Taman Sudi yang indah di Makassar ya Mbak, dengan seorang pejabat yang ada di situ yang dulu pernah pacaran dengan Mbak Uli Arta. Mungkin ada yang tahu, tapi Iya. ini tidak boleh kita Tidak buka boleh, ya ya. Mbak, karena nama seseorang Iya. gitu kan. Nah mulai itu aku dikenal sebagai dukun atau paranormal ya. Kemudian aku lelono dari satu tempat lain ke tempat lain ke tempat lain.